Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Awal pekan Senin 3 Maret 2025. Awal pekan menjadi hari yang sangat sulit bagi beberapa orang ya. Tapi saya yakin Anda tetap semangat untuk memulai hari ini awal pekan, apalagi kita sudah memasuki 3 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, Ramadan RRI, berkah untuk negeri, untuk Palembang siang ini. Bersama saya Haris Ansor, juga rekan-rekan yang bertugas ditemani Mbak Gio dan juga Bang Ivan untuk Palembang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar kebersamaan kita awali dengan dialog interaktif untuk menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pengarus utamaan gender. Nah, pendengar, kita akan membahas topik apa siang hari ini, tapi sedikit intro ya. Ini cukup banyak yang bilang saat puncak kebahagiaan itu adalah menikah. Nah, ini bisa bersatu dengan orang yang dicintai. Kalau ibaratnya dalam film-film romantis itu jadi impian yang ideal. Dan banyak juga impian itu yang jadi kenyataan ya. Tapi tidak sedikit juga yang merasa sebaliknya, mimpi bahagia itu kok beda cerita gitu. Yang inginnya lebih merasa hidup kok hambar gitu. Udah menikah tapi terasa sendiri. Apa ini masuk ke dalam suatu fenomena atau satu fase yang wajar? Ini juga jadi pertanyaan. Nah, pendengar, jadi siang hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang menikah tapi merasa sendiri gitu. Ya, yang jelas ini bahasanya memang sepertinya menjadi hal-hal yang bisa kita katakan menjadi hal yang normal, tapi sebenarnya kita butuh seorang dan juga beberapa orang yang ahli untuk mengetahui lebih dalam apakah tadi ini adakah suatu fenomena atau fase yang wajar, atau justru sebaliknya, atau mungkin ada yang salah dengan diri kita. Baik, di kesempatan siang hari ini tentunya saya makin semangat karena dia sudah hadir ibu-ibu yang cantik sekali ya. Selamat siang Ibu Eni. Iya, selamat siang Mas. Juga ada Ibu Fiona. Ya, mungkin sebelum kita lanjut akan lebih enak kalau memperkenalkan diri dulu sama pendengar kita. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eni Gusita. Saya selaku Ketua Umum Alpin Sumatera Selatan, yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini sudah mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang di RRI Perus 1. Insya Allah ke depan kita akan ngobrol-ngobrol masalah pernikahan yang terasa hambar. Mungkin itu dulu Mas sementara. Oke, silakan Ibu Fiona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fiona. Kalau saya di ininya di Rumah Cinta Alpin ya, kebenaran dipercaya sama Bu Eni. Ya, itu mendalami tentang bagaimana kita cara berpikir sebenarnya tentang menanggapi segala sesuatu hal yang ada dalam hidup. Itu aja sih. Itu ya. Jadi lengkapnya adalah Ibu Eni Gusnita dan juga Ibu Fiona Suaibatul Aslam lah. Iya, Itu Aslamiyah. lengkap. Aslamiyah. Aslamiyah AMF CHT CI CMBT itu ya. Jadi Ketua Rumah Cinta Alpin. Iya. Ya, dan juga Ibu Eni Gusnita adalah Ketua Umum PW Alpin Sumatera Selatan. Iya, betul. Sama mungkin juga pendengar baru mendengar Alpin. Saya juga sebenarnya baru ngeh ya, Mas? ngeh juga. Iya. Ternyata ada juga rumah yang peduli di Sumatera Selatan, Kota Palembang Iya, khususnya ya. betul. Bu Eni, sebelum kita melangkah mungkin sedikit cerita mengenai Alpin, Ibu. Oh boleh. Hah? Oke, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus bagi kami ini. Oke, Alpin itu singkatan dari Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Alhamdulillah Alpin Indonesia itu didirikan di Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Alhamdulillah sudah ada di 33 provinsi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Iya. Kalau ditanya kapan nih masuk Alpin ke Sumsel ya? Masuknya itu di 2020. Tapi qadarullah pada saat itu kita kena ada dampak COVID-19. Jadi kita benar-benar tiarap meskipun ada beberapa program sosial yang kita laksanakan, kayak
bagi sembako, santunan anak yatim, pembagian Al-Quran ke tapis Al-Quran. Kemudian kita sempat ke Lahat pada saat itu membantu saudara-saudara kita di Banjir Bandang. Kita sempat ke sana. Tapi setelahnya kita nggak bisa karena pada saat itu peraturan pemerintah ya, kita tidak boleh berkumpul selama COVID. Tapi alhamdulillah setelah itu kita 2003, 2004, 2024 sudah berjalan lagi, dan alhamdulillah kemarin kita di awal Februari kalau nggak salah kita sudah melaksanakan muswil, rakerwil, dan ada gathering untuk seluruh pengurus Alpin Sumatera Selatan. Bulan kemarin, Bu, ya? Bulan kemarin ya, sebelum puasa ya, bulan 1. Jadi sekali lagi kami berharap Alpin Indonesia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di Sumatera Selatan dengan program unggulan dari Jakarta juga, itu namanya Rumah Cinta Alpin. Ya mungkin nanti mau dibocorin sekarang atau nanti nih apa Kita itu Rumah tahan Cinta? dulu biar gitu. biar Siap, penasaran siap. ya. Oke. Itu ya, yang jelas mereka pasti, pendengar kita juga masih bingung ini sebenarnya rumah cinta. Wah, Menarik ya. menarik Iya, sekali rumah betul. cinta. Karena kalau kita berbicara mengenai kondisi sekarang ya Bu ya, Iya. apalagi mengenai pernikahan kan lebih jauh lagi. Yang istilahnya secara personal ketika kita bicara mengenai psikologi ini masih ada sedikit hambatan walaupun sekarang mulai digaungkan, tapi tidak sedikit juga yang masih agak berat untuk mengatakannya. Apalagi fase pernikahan. Ini pasti menjadi satu hal yang kata orang itu tabu ya Bu ya. Itu harus dipendam, bukan untuk dikeluar-keluar atau diceritakan. Betul. Nah ini kalau boleh tahu, yang perasaan tadi itu udah menikah kok sendiri, apakah ini satu yang wajar atau yang bagaimana? Dan juga bagaimana kondisi ini, apakah cukup banyak yang merasakannya, Ibu? Ya itu. Jadi kadang kita benar kata Mas tadi bilang kalau kita punya cita-cita kayaknya pengen nikah itu udah menjadi goals banget Ideal ya, banget ya, ideal Bu. banget. Kita terlalu kadang-kadang lihatnya apalagi zaman sekarang lihat Korea yang drama-drama Korea, Betul. lihat sinetron, kayaknya cantik indah banget Terinspirasi gitu ya. media Dream sosial gitu ya, media Bu. sosial dan lain-lain gitu kan. Ya padahal justru makanya kalau baru menikah tuh kan kita selalu dikasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Berarti kan itu hidup yang baru, lembaran Dunia baru, baru. dunia baru, serba baru. Terkadang kita kalau lagi masa PDKT istilahnya kita ngeliatnya indah-indahnya semua ya, Betul. bagus semua. Kubelah Per- dadaku, jantungku hanya perfect untukmu, banget, gitu. kamulah satu-satunya, Satu-satunya. dan lain-lain. Setelah Cuma menikah, milik berdua. begitu setelah menikah baru tahu, Ceker gitu ya. kau bukan yang dulu lagi ternyata. Dewiul ya Bu. Baru ketahuan semua gitu kan, semuanya aslinya keluar. Nah kadang-kadang orang nggak siap dengan aslinya keluar itu, malah harusnya kan saling melengkapinya ketika asli sama aslinya keluar, gitu kan. Makanya sebenarnya penjajakan itu harusnya dimulai sebelum menikah. Poin-poin penting itu harus dibicarakan sebelum menikah. Bukan cuma istilahnya nonton, jalan-jalan, makan, that's it, itu doang. Tapi mau di mana, mau dibawa kemana, prinsipnya itu mau dibawa kemana. Oke. Itu yang harusnya dibicarakan, ya kan? Misalnya dari mulai mau punya anak berapa, terus proses keuangannya seperti apa, gitu kan? Dan pendidikan anak-anak seperti apa, pembagian pekerjaan istilahnya itu kan kita kan partner ya. Di rumah tangga itu sebenarnya partner, gak ada. Kalau diktator zaman dulu kan intinya wanita itu harus nurut aja, manut Sabda aja gitu ya. alam gitu ya. Sabda alam banget gitu ya. Padahal sebenarnya itu partner, di mana kita semuanya sama-sama kan. Nah gitu. Jadi di sinilah perlunya, maka karena memang di sekolah kan belum ada ya kurikulum khusus untuk tentang perkawinan ini ya. Nah nggak ada, itu kayaknya perlu ini deh diuji ulang. Yang ya, justru diuji. diangkat itu malah yang tindakan yang sudah lebih jauh dari Iya, pernikahan yang malah diajak. bukan pencegahan tapi udah ada kasus ya, baru dia tuh serusan. Dan itu pun ada yang tadi Mas bilang bahwa orang-orang zaman dulu nggak boleh ngomongin suami, Iya, itu tabu, ya kan. Jadi mendem sendiri, lama-lama stres. Nah, Ya Ya, kan, betul. nah makanya jadi banyak lagi kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus yang kalau kita lihat sekarang nih kok ada yang bisa bunuh anaknya sendiri, iya kan, ada yang masukin ke dalam tetmon lah segala macam, itu udah, Iya, itu betul. miris kan ya. yang terakhir padahal kelihatan romantis tapi istilahnya di semen Nah yang tuh baru-baru di ini. semen Iya. tuh kan, nah itu kan udah di luar ya
akal pikiran kita ya, kalau Nalar, yang sebenarnya iya. nalar kita nggak masuk ya, tapi memang berarti itu udah di klimaksnya dia ngerasa. Yang baru-baru ini apa? Siapa? Astri Welas. 17 tahun justru menikah. kita kaget ya. Ah, ya. kita kaget kan, Iya, betul. adem ayem aja, Ternyata tiba-tiba ternyata dia merasa sendiri. iya. Dia nggak pernah ditanyain katanya, Bu. Pak, Mas, nggak pernah ditanyain sama suaminya, dia kemana, lagi ngapain, sama siapa, pulangnya berapa, nggak pernah ditanyain. Ini ngejalanin hidup yang gimana Kasihan rasanya? ini. Ini menikah yang seperti apa? Iya kan? Kadang-kadang itulah benar juga, kadang-kadang disebut kita orang psikolog bilang, karena ternyata kalau istrinya seorang perempuan terlalu mandiri, dia akan hilang, manjanya hilang, lemah lembutnya hilang, karena dia ngerasa dia udah bisa semua, cari uang pun dia bisa semua, so buat apa lu ada, iya kan? Nah, buat apa suaminya ada, bisa semua kok, dia bilang. Dan ternyata di otaknya laki-laki itu, karena dia beda ya sama struktur Perempuan. otak perempuan, hipotalamusnya bilang kalau ngelihat istri yang terlalu mandiri, ya udah dia udah bisa semua, nggak perlu dia apa-apain, nggak perlu dibantuin, nggak perlu ditolongin. Nah, kenapa juga ternyata drama-drama Korea itu kalau kita lihat perempuan-perempuannya pada lemah lembut, kayak lebih ke kanak-kanakan gitu. Ternyata otaknya laki-laki itu kalau dengerin perempuan yang lemah lembut, agak ya sedikit kekanak-kanakan ya, malu-malu itu ternyata itu dia bilang perlu diayomi. Itu memang perlu memang dibantu gitu. Ingin mendapatkan respon. Gitu Nah, ya. gitu. Seperti itu sih. Jadi ya itu tadi, pernikahan itu memang kompleks ya. Memang kompleks. Jadi kadang-kadang kalau komunikasinya nggak nyambung, nggak ini, ya itu ada tapi nggak ada. Nggak Nggak ada. Ada suaminya tapi sibuk sendiri-sendiri gitu loh. Istrinya dibiarin semua melakukan pekerjaan rumah itu sendiri semua, laki-lakinya ya dia cuma bilang, ya aku kan tugasnya nyari uang doang, Tadi, that's it, betul. selesai. Pulang ke rumah saya mau istirahat dong, saya nggak perlu yang lain-lain. Ya kalau nggak perlu harusnya sediakan pembantu, kalau memang nggak mampu ya bantuin. Perlu jadi catatan, kita Catatan. ini mencari partner, Partner, Betul. bukan asisten. Betul, bener Mas. Jadi kalau memang semuanya dilakukan sama kayak melakukan pembantu, cari pembantu aja lah, nggak usah nikah. Nggak usah nyari nikah ya, nggak usah cari istri. Nggak usah nikah. Nanti anak ya, ambil aja bayi tabung atau apa. Nah itu gitu agak kan. membingungkan ya, seperti ibu ya, mungkin ada beberapa kasusnya seperti Inul yang pakai bayi tabung ya. Iya, Ini kan usaha dia untuk mendapatkan anak, tapi tidak sedikit juga yang pada akhirnya mencibir dengan kondisi seperti ini di mata masyarakat umum. Hal-hal seperti ini sepertinya awal mulanya seperti apa kok menjadi banyak sekali aturan yang bisa kita katakan tabu gitu loh, Bu. Iya sebenarnya sih kalau sepengetahuan saya, ulama dan lain-lain, kalau bayi tabungnya berasal dari suami sah kita, itu halal. Tapi kalau bayi tabungnya seperti yang dilakukan di luar negeri, yang bukan punya kita, Betul. punya, ya itu haram. Ya. Jadi memang ada pengecualian, termasuk juga perkawinan ya, istilahnya yang orang harus mulai lebih terbuka. Iya, jadi sebenarnya pada saat penjajakan itu yang sebelum menikah nggak apa-apa sih, pahit-pahitnya dulu aja ya. Kalau Iya, menurut saya maunya gimana gitu kan, mau dibawa kemana perkawinannya Itu nanti. makanya manis-manis selalu, Bu, jadi diabetes dia. Iya benar. Bisa Jadinya, aja. jadi nanti daripada nanti ini loh apa, kasihan gitu loh. Betul, ada puncaknya ya, Bu, ya. Karena kan nggak selamanya dipendem nanti bom waktu lah, bumerang ya. Betul. Karena sekian tahun ini, 5 tahun terakhir ini yang saya tangani banyak banget itu ibu-ibu yang stres sendiri, belum apa-apa udah nangis dijeritan karena ya itu tadi nggak pernah didengar gitu loh. Jadi ini sudah taraf yang bisa dikatakan sulit untuk diperbaiki, Bu, ya, udah datang tuh. Sulit, udah yang namanya udahlah. Saya biasanya kan kalau ini berdua, Bu, sama Iya, suaminya juga saya mau ngobrol gitu. Nggak bisa lah, Bu, gini. Dia takut duluan. Ya, takut duluan. Sebetulnya enggak ya, sebetulnya bisa harusnya dua arah sih dua sebenarnya. arah kan. Karena biasanya pun kadang-kadang di depan kita mereka berantem. Aku kan nggak ada masalah, yang sakit kan kamu. Gitu. Jadi dia udah ngejas istrinya dulu. Gitu. Padahal sebenarnya bermula dari akarnya kemana. Nah, dan dampaknya juga bisa ke anak-anak. Anak-anak itu kan peniru sejati, Betul. ya.
dan mereka mendengar, melihat setiap hari orang tuanya seperti apa. Kalau mereka ngerasa nggak nyaman, mereka tuh kan harusnya hidupnya bahagia ya. Jadi anak-anak tuh kalau kurang, istilahnya tangki cintanya tuh nggak berisi dengan cinta, itu bisa macem-macem. Yang bisa nggak fokus belajarnya, bisa ke arah-arah, bahkan apalagi yang remaja zaman sekarang ya, makanya jadi banyak pelarian Mas, banyak yang ke arah-arah yang narkoba, maaf ngomongnya, dan lain-lain yang sulit untuk diarahkan karena nggak deket sama orang tuanya. Efek domino. Efek domino. Iya. Nah kalau ngomongin ini, kita kembali ke Rasulullah tuh ngomong kalau pengen isi rumah itu istilahnya rumahku adalah surgaku, bahagiakan dulu istrimu. Kalau istrimu bahagia, insya Allah anakmu akan bahagia. Tapi kalau istrimu nggak bahagia, jangan harap anakmu bahagia. Rumah tangganya bagus. Jadi memang perkawinan itu sebenarnya diawali dengan sebuah konsep ya, Iya, Bu, ya. betul. Dan Konsep. tujuan yang pasti. Tujuan tadi Iya. seperti Ibu Fiona katakan, bagaimana untuk keuangan, finansial, pendidikan anak-anak ke Iya. depannya dan nanti ya, bukan hanya sekedar modal cinta gitu ya. Iya, Oh, kan, jauh itu Mas. kan kalau begitu saya nikahkan si A bin si B gitu kan, itu kan berarti kan sudah ngambil alih ya, ambil alih tanggung jawab dari orang tua perempuan ke laki-laki, dan itu fil jannah maunya. Betul. Kan nggak cuma di dunia tapi di akhirat pun kalau bisa ngumpul. Tugasnya imam itu ya, kepala keluarga itu bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan keluarga kita nggak di dunia aja tapi di akhirat, di akhirat surga. Kan berat itu. Jangan Jangan- sampai nanti berlanjut iya. gontok-gontokan saling Itu tuntut-tuntutan makanya nanti jangan di situ. sampai istrimu memendam, bukan cinta yang dia pendam, tapi sakit hati dan dendam yang nanti akan diadukan, bukan sama polisi diaduin, Langsung. sama Allah diaduin, ya kan? Betul. Ini yang menjadi satu ketakutan yang ketakutan yang tidak disadari, makanya jadi diem aja sementara Iya. si mungkin salah satunya suami yang lebih banyak yang mungkin ya menjadi lebih semena-mena terhadap Ya. istri. Ya. Itu kembali lagi sebenarnya perlunya penanaman bahwa setelah menikah, terutama untuk Islam, perlunya penambahan ilmu agama ya. Agama. Perlu karena ya itu tadi, kalau tahu, intinya kalau tahu ilmunya insya Allah Betul. bisa. Tapi kadang-kadang laki-laki itu kan egosentrisnya tinggi, maaf Tinggi, ya Mas betul, ya, ya. bener nggak sih? Betul. Untuk mengakui Ngaku dia ya? kurang itu susah banget ya. Gengsinya luar Gengsi. biasa. Ah. Untuk meminta maaf kadang-kadang juga agak sulit. Iya, Sebenarnya hampir sama, cuman lebih tinggi aja itu apa namanya intensitasnya. Dia ngerasa kalau dia minta maaf, kalau dia minta izin, Hancur harga dirinya. kayaknya nanti istriku nggak sayang lagi sama Betul. aku. Padahal enggak loh. Nanti saya diinjek-injek gitu. Padahal enggak loh, Akhirnya padahal enggak ya Bu ya. Enggak. Padahal kita malah ngerasa lebih bahagia dan lebih terbuka mencintai ya lagi ya. jatuhnya. Betul. Lebih saling mengisi. Kita malah hormat banget kalau suami itu bisa mengakui gitu. Gitu. Ya itu kadang-kadang ya itu, aku udah tahu gitu kan. Nah memang kita perempuan juga harus mengakui bahwa karena egosentrisnya tinggi, kita nggak bisa pakai mulut kita untuk ngomong. Jadi gunakanlah orang-orang yang memang pengetahuan agamanya lebih dari kita, yang bisa Betul. didengerin sama suami. Betul. Gitu. Dan saya yakin juga semua agama tidak mau dalam hal ini istilahnya terjadi Iya. percekcokan, perceraian, karena semuanya ingin rukun dan damai dalam rumah tangga ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik pendengar yang ingin bertanya-tanya seputaran menikah kok sendiri, silakan Anda di 0711369977, tapi tadi sudah ada yang ingin bergabung sepertinya ya. Oh, gitu. Ini ya, dan juga ingin melihat bagaimana cantiknya bintang tamu kita. Oh ya, bintang tamu Ibu Eni dan juga Ibu Fiona, silakan langsung buka kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Nanti juga bisa tanya-tanya di sana. Kita akan lanjut lagi pendengar, untuk kita juga tadi belum tahu ini rumah cinta itu apa ya, rumah cinta, karena Siap. cinta itu universal ini. Betul. Kenapa harus mengambil kata rumah cinta ke dalamnya? Siap. Mungkin Ibu Fiona bisa jelasin nih, Nanti atau Ibu Eni. Bu Eni. Ibu Eni ya. Boleh. Bu Eni. Ini gimana ceritanya Bu Eni? Rumah cinta ya. Cinta itu kesan dan kasih sayang sebetulnya. Jadi memang Rumah Cinta Alpin ini program unggulan dari Jakarta Pusat ya. Jadi kalau ditanya apa itu rumah cinta? Sebenarnya rumah cinta rumah yang penuh kasih sayang sebetulnya. Jadi
Kalau ditanya apa sih kok ada rumah cinta? Iya, nanti orangnya mikir rumah cari jodoh gitu, nanti orang mikirnya kayak gitu. Oh boleh nanti kita buat satu ruang, tapi yang Islami tentunya Mas. Apa tuh namanya ta'aruf ya Taruh, boleh. betul, boleh. betul, betul. Iya. Jadi Alpin itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan unek-unek atau sharing, katakanlah ngobrol ya, mengenai kesulitan yang mereka hadapi. Jadi itulah namanya Rumah Cinta Alpin. Betul. Jadi kita melayani masyarakat yang memang butuh, katakanlah ingin ngobrol, ingin sharing mengenai permasalahannya, baik itu masalah pasutri, kemudian kalangan remaja putri, kemudian keluarga, anak, pendidikan, hukum, keuangan juga kita bisa kasih solusi nanti. Jadi itulah dalam rumah cintanya Alpin itu kita akan memberikan yang terbaiklah untuk masyarakat. Betul ya. Jadi memang sebenarnya rumah tangga itu menjadi satu akar karena semuanya kalau kacau, Betul. keuangan juga, Iya, betul. anak-anak Iya, juga, betul, pendidikan betul. juga, Iya. semuanya bisa menjadi melebar ya Bu ya. Jadi Kan- kompleks. Betul, kompleks. karena ibu itu kan di dalam agama kita ya Islam itu ya tonggak bener loh. Kalau sudah ibunya kena sindrom dalam rumah tangga mengenai permasalahan yang mereka hadapi, otomatis ketahanan keluarganya itu akan lumpuh. Karena sedikit menambahkan bahwa rumah cinta Alpin ini itu dikemas dalam satu divisi kalau di kita, Oke. itu divisi pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi dalam divisi itu kita buat ada ruang rumah cinta Alpin yang untuk melayani masyarakat, menerima keluh kesah, sharing atau apa yang berkaitan dengan tadi yang permasalahan mereka hadapi. Oke. Nanti mungkin insya Allah sekarang kita masih di online ya. Kita mungkin suatu saat kita bisa offline menerima keluhan masyarakat yang mereka bisa sharing ke kita. Dan mungkin akan ada gerakan turun langsung ya Bu. Insya ya? Allah nanti ya. Kita doakan. Ya kita ini pakarnya kita nih. Betul, ini Iya, Profesor sudah ada di- Cinta tuh ada. Kan dokter Ibu, cinta ya. Iya, jadi itu Mas rumah Alpin tadi ya, rumah Iya, cinta iya. Alpin ya, rumah yang penuh kasih sayang sebetulnya. Oke, ada ditambahin Ibu Fiona mungkin dari selama ini berjalan rumah cinta ini mungkin ada yang bisa Iya, karena di-share? memang rumah cinta ini baru dibentuk ya. Jadi Iya. kalau untuk selama ini kita masih offline ya, by WA, by ini itu ya masih ya. Jadi ya ke depan insya Allah kita ada yang online, ada yang offline juga. Oke. Dan ini mempermudah karena ya itu tadi yang mau speak up tuh masih sedikit. Iya, betul. Tapi tidak ada cukup banyak juga yang maksudnya tuh hidup sampai sekarang baru, ya. Yang istilahnya baru-baru ini kan yang Iya, betul. hipnoterapi baru in kan, baru in banget sekarang ini. Jadi masalah mental wellness dan lain-lain itu baru saat ini yang mereka baru ngeh gitu loh. Oh bisa ya ternyata diobati, oh bisa ya ternyata ada orang yang bisa diajak ngobrol. Karena kan nggak boleh ngomong kemana-mana, ngomong sama tetangga nanti kemana-mana. Pasti ngomong itu. iya Nggak kan, bisa. ngomong sama mertua kita juga yang disalahin. Kadang-kadang gitu kan. Jadi yang benar itu ya itu tadi memang harus sama pastisi ya, harus ada orang yang benar-benar bisa nemenin, dengerin Membacakan tanpa masalahnya. membocorkan Betul. apa masalahnya gitu. Masalah. Jadi privasi mereka kita benar-benar jaga, kepercayaan mereka kita akan jaga benar. Jadi nggak akan kita ngobrolin sama orang lain. Oh, jadi memang harus ada Memang batasan. privacy. Iya. Jangan mentang-mentang kita speak up jadi berkoar-koar Oh, nggak atau boleh, media nggak sosial boleh, juga nggak jangan boleh. sampai ya. Sama Bu, kayak ya. dokter lah kan, kalau Iya, dokter betul. kan masing-masing pasien nggak bisa dikasih tahu kan, Betul, betul. kecuali ke keluarga inti atau gimana gitu kan. Iya. Gitu. Ya mungkin ya hal-hal tabu lah masih kan yang seperti itu. Kalau mereka ingin bercerita itu kan berarti memang udah benar-benar udah nggak bisa mereka tangani sendiri berarti kan. Gitu. Nah seperti itu sih. Ya sekarang kan memang banyak kalau misalnya rumah tangganya berantakan sedikit, cerita kemana-mana gitu, apalagi di sosmed, aduh kadang-kadang kasihan gitu kan ya, tidak memecahkan masalah malah menimbulkan masalah baru. Iya, betul. Taruhnya di status. Orang tahu Iya. semua. Tahu semua. Tahu semua. Ya. Kebanyakan itu muslim lagi, muslimah lagi, Nah, itu itu yang yang sedih di kadang-kadang situ, perlu iya. kita Ya. gimana ya pengajaran pendidikan kepada mereka bahwa ya salah satu untuk curhat itu ya pertama sih ke Allah ya, ke Allah Betul. SWT tempat kita mencurahkan semua apa yang kita rasakan. Tapi mungkin punya ada feel yang lain ya katakanlah. Tapi kalau ke sosok katakanlah pratiksinya ya mungkin ada langsung nyambung gitu ya. Betul. Gitu. Jadi memang harus Iya. ya jangan sampai cuap-cuap lagi di medsos itu. Jadi istilahnya kalau kita istilahnya secara vertikal Vertikal, kan iya. siapa tahu
justru Bu Fiona sama Ibu Eni adalah jawaban dari doa mereka kan, siapa Masya Allah, tahu langsung mereka bisa cerita-cerita nantinya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti puncaknya ada malah orang bilang nih kesurupan nih. Itu yang sering juga kejadian ya. itu kadang-kadang kalau Udah stresnya berlebih. Khawatirnya gini Mas, kalau puncak istilahnya itu mentalnya seorang ibu itu nggak beres, itu anak-anak yang kena. Betul. Anak-anak jadi pelampiasan gitu loh. Kasihan kalau anak-anak harus jadi pelampiasan, karena itu tadi stresnya ibu itu udah di luar batas dia kemampuan dia. Istilahnya kalau banyak yang ngomong ke saya tuh, saya mau nangis udah nggak bisa Bu Fiona, ada air mata lagi udah kering tuh, sedih kan, kasihan. Jadi efeknya malah diketawain aja gitu ya Bu ya, jadi istilahnya ya. Iya, nanti kalau dia ngadu, kalau dia ngomong ngeluh sama suami dibilang tukang ngeluh, cengeng, gitu kan? Ya, itulah seperti itulah yang ada saat ini. Gitu. Betul. Cerita sama anak bisa bantu apa? Iya, Betul, kan nggak gitu mungkin kan. juga Betul. gitu kan kita melibatkan anak untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Mereka harusnya memang bertumbuh bahagia. Ya kan, bertumbuh. Bagaimana mereka mau bahagia kalau ngelihat ibu ayahnya juga nggak bahagia? Oke, jadi kalau kita pada pernikahan itu merasa sendiri memang ada faktor-faktor pemicu ya, Iya. Bu? Sama Iya, seperti yang iya. disampaikan tadi sama apa ya namanya Ibu Fiona tadi, mungkin karena kurang respon dari suami. Ya, biasanya sih ya. kalau kesehatan mental itu kronisnya itu biasanya perubahan dia melahirkan, terus karir, mungkin Karir, karena ya. nggak ada yang jaga, akhirnya dia harus resign. Biasanya kerja di kantor, tiba-tiba di rumah aja, itu Bisa merupakan jadi hal baru lagi. modal kan. untuk Iya, stres juga modal itu. untuk stres Iya. juga, karena ya itu kan namanya hal-hal baru ya. Apalagi kalau orang-orang yang memang biasanya nggak deket sama, biasanya memang dari gadisnya nggak pernah deket sama anak-anak, tiba-tiba punya anak, apalagi kembar, itu bisa baby blues. Saya beberapa kali nemuin baby blues yang anaknya nangis, dianya nangis, akhirnya anaknya di kamar lain, dia di kamar lain, dua-dua nangis aja udah. Jam 2 malam nelpon saya, Mas. Mbak Fiona tolong, saya bingung mau ngapain, suami nggak ada, suaminya kebenaran polisi lagi dinas di luar. Dia punya bayi, saya bingung, bayi saya ini mau apa sih? Akhirnya dia nangis, bayinya nangis. Saya bilang, ya udah saya bantu. Akhirnya bayinya saya bawa ke rumah saya, biar dia bisa tidur. Dia udah 3 hari 3 malam nggak tidur. Coba bayangin, nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Ya mungkin salah satu faktornya dia kurang mandiri kali ya. Ya Mbak ya. Ada rasa ketergantungan Jadi tadi. Iya, ya itu mungkin. tadi ya satu, mungkin ya memang dia belum biasa gitu kan, belum biasa, nggak ada pendampingan, nggak ada pengetahuan, kurang pengetahuannya di situ. Nah support suami nggak ada gitu kan, nah kurang dari situ, ya itu jadi bisa baby blues. Baby blues itu kadang-kadang dibilang orang jadi stres lah apalah gitu ya, padahal itu ya memang ada, memang ya. ada, bukan dibuat-buat. Bukan sekedar aleman gitu cari perhatian, bukan, enggak ya. bukan. Jadi memang benar-benar dia bingung gitu loh, harus ngapain, ini maunya bayi ini apa sih gitu loh. Nah itu makanya pengetahuan tentang bagaimana dengan anak, bayi atau apa, makanya kalau di rumah sakit waktu baru-baru melahirkan kan biasanya ditanya keluhannya apa, ada pendampingan, ada bidan yang ngedampingin nanti ke rumah datang gitu Oke, ya. oke. Nah itu perlunya responnya itu, kadang-kadang sampai suaminya mintanya ASI, sementara bikin stres, ASInya nggak keluar, beneran nggak keluar. Betul, bisa memicu itu. Psikis memicu sangat itu, psikis. sangat mempengaruhi Berpengaruh, ya. iya, betul. Oke, kita coba ada yang bergabung ini Bu Eni, iya, Bu Fiona. silakan. Perlu satu, selamat siang. Selamat siang Bang Hari. Selamat siang, Ibu, dengan siapa, di mana Ibu? Iya, dengan Mbak Mira di Kenten. Mbak Mira di Kenten, silakan Mbak Mira. Iya. Selamat pagi untuk narasumber pagi hari ini Bu Eni dan yang satunya. Mau nanya nih. Iya, selamat pagi Kalau Mbak seandainya- Mira ya. Iya, Mira di Kenten. Mungkin sebelumnya kita punya trauma di masa lalu. Pernah punya rumah tangga bisa dikatakan gagal terus berpisah. Nah, ini kita menikah lagi untuk kedua kalinya. Pasti tentunya kita punya trauma sendiri dengan masa lalu sebelumnya ini. Biar masa lalu ataupun trauma ini enggak berkelanjutan, biar kedepannya kita berumah tangga yang baru tuh tetap sehat, enggak berpikiran yang jelek-jelek, itu ada kiat-kiat khusus juga nggak sih Bu Eni, biar kita nggak ngerasa takut terus berumah tangga, bahwa setiap orang pasti tentu berbeda-beda orangnya itu loh.
Gitu aja. Iya, iya. Oke, Terima kasih Mbak banget Mira, nih. Iya. Mbak Mira boleh sedikit tambahan itu yang kalau boleh tahu traumanya yang sejenis apa ya gitu ya? Takut dibohongin, Oh, terus kayak gitu. iya, iya. kurang percaya karena sebelumnya dibohongi secara habis-habisan gitu loh. Bukan kekerasan ya Mbak Mira ya? Enggak, Oh, bukan bukan ya, oke, kekerasan, oke, tapi oke. kepercayaan. Kepercayaan, oke. Trust issue kalau orang Ya. bilang sekarang. Oke Mbak Mira. Ya, terima kasih Bang Hari. Sama-sama Mbak Siap, Mira. siap. Ah, Ini tadi nanya sama saya ya. Oh boleh, nggak apa-apa dua-duanya ya. Nanti yang lebih komplit sama yang pakarnya Betul, kayaknya. betul. Iya. Kalau saya sih mungkin tetap dilakukan komunikasi dengan suami yang pasti. Kemudian dengan komunikasi kita tuh bisa percaya dengan suami. Jangan sampai percaya aja harus 100% lah percaya sehingga ya mungkin suami juga kan merasa nih kalau kita dicurigain gitu ya. Bener nggak Mas? Gak nyaman kan Iya, gitu. iya nggak nyaman. Jadi memang benar-benar komunikasi dengan suami kita. Kemudian fokus kalau misalnya masalah anak ya fokus bagaimana cara mendidik anak. Kalau masalah keuangan ya bagaimana dengan uangnya segini kita bisa hidup nyaman lah katanya. Katakanlah cukup dengan anak dengan bisa kita apa gitu ya bisa kebutuhan lain tercukupi. Jadi memang fokus pada masalah yang kira-kira dianggap wah ini perlu nih dibicarakan gitu. Jangan sampai nanti miss antara suami istri. Kemudian luangkan waktu bersama. Sekarang kan memang HP ya, HP yang salah satu pemicu yang paling dominan kayaknya. Jauh, dekat, dekat, jauh. Bener. Tapi itu yang tadi komunikasi kalau dari saya terbuka dengan suami, kemudian fokus masalah apa yang kita akan bicarakan dan sekali lagi Mbak Mira percaya sama suami dan percayakan kepada Allah bahwa Allah memberikan suami yang sekarang itu yang terbaik dari yang sebelumnya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Mbak Fiona nanti. Oh ya, Oke, sebelum saya- Mbak Fiona tadi jadi trauma itu bisa dikikis pelan-pelan ya? bisa kita terapi. Iya, iya. Silakan Mbak Fiona. Iya, Mbak Mira, saya Fiona. Jadi itu kalau untuk yang seperti itu, masa lalunya seperti itu kita bisa terapi, Mbak Mira ya. Jadi nanti kita tarik mundur lagi dan dikeluarkan semua nih unek-uneknya segala macam, baru kita nanti kasih anchor di dalamnya untuk Mbak Mira nanti kita diberikan kepercayaan bahwa ya pada dasarnya menikah itu kan untuk bahagia. Ya kan? Nah, percaya dulu bahwa menikah itu kita akan bahagia dan Allah kalau udah ngasih sesuatu sama kita pasti itu yang terbaik. Iya, Itu yang terbaik dan kita jalani dengan lillahi ta'ala. betul. Jadi kita ya banyakin ibadah Betul. gitu kan. Dan sebenarnya kalau laki-laki itu kembali lagi kalau kita ngomongin otaknya laki-laki itu justru semakin kita kasih kepercayaan harusnya mereka juga Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Betul ya Mas Aris ya? Betul. Wah betul sekali. Kalau Langsung dikasih- dijawab betul ya Mas? Dan itu kadang-kadang jadi beban loh Bu. Oh, gitu ya. Kalau untuk Mbak Mira mungkin nanti bisa hubungin kami aja di saya nanti bisa di 0812 731 1971. Kalau mau ngobrol lebih lanjut nanti bisa ada di Rumah Cinta Alpin ya Bu ya. Iya, boleh. Bisa ke Bu Eni juga bisa. Bisa. Oke, nanti akan kita ulang lagi ya ke Boleh. nomor mana juga Oke. alamatnya Rumah Cinta Alvin, Bu Mira. Kita lanjut lagi nih Bu Fiona, yang jelas untuk penanganannya cukup berbeda dengan kekerasan dan juga trauma-trauma Beda, yang seperti iya, yang dialami Bu beda-beda. Mira ya. Beda treatment ya, tergantung dari Permasalahannya. memang, permasalahannya. Banyak yang seperti itu banyak. Jadi kita juga nggak cuman itu, kita juga bisa ini yang tentang fobia gitu. Bu. Iya. Bisa misalnya tentang fobia ketinggian apa segala macam. Nah, itu pun bisa. Betul. Dan kita menuju YouTube ini cukup banyak yang menyaksikan dan Masya juga ada Allah. pertanyaan. Iya, iya, boleh. Selamat siang Bunda 24. Wow, keren Alvin. Wah, Masya Allah, iya. alhamdulillah. Ibu Sri Asmawati, keren Alvin. Mbak Rafa, mantap Rumah Cinta Alvin. Ada juga pertanyaan ini. Mrs. Reni 86. Waduh. Izin bertanya Mbak Fiona, bagaimana cara membedakan antara kesepian yang bisa diatasi dan hubungan yang memang sudah tidak sehat? Nah, bagus nih. Dalam itu. Dalam itu. Dalam sekali. Suka bingung kita kan? Iya. Ah, iya. Jadi kalau dibilang masih sehat, dicek dulu. Apakah memang ketika kita ngobrol sama suami masih didengerin, masih ditatap matanya, atau masih sibuk sama HP aja? Aha. Ya, kadang-kadang kita, iya aku dengar kok, tapi megang HP. HP-nya 24 jam sampai istilahnya dibawa tidur, bawa bantal. Iya. Iya kan?
Jadi kadang-kadang si istri sama anak-anak tuh pengennya kita pengen jadi HP aja deh. Kayaknya lebih disayang. Lebih disayang ya, dipegang lebih terus. dipeduliin gitu kan. Kamar mandi pun dibawa. Iya, terus scroll pengen tahu ada apa. Nah, kadang-kadang kita harus tahu dulu juga tentang bentuk bahasa cinta ya. Kalau bahasanya itu bahasanya. Jadi bahasa cinta itu ternyata beda-beda tiap orang. Jadi bahasa cinta itu ada yang lebih senang di touch ya, physical touch. Physical touch. Ada yang lebih senang itu dia di service ya, maksudnya itu pelayanan. Ada yang tentang hadiah, ya. Ada yang tentang pujian, ada yang quality time. Nah, jadi ada 5. Nah, 5 itu sebenarnya kita semua tuh butuh, tapi ada faktor prioritas. Biasanya 1 sampai 3. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan kita jadi komunikasinya nggak klop sama suami karena berbeda bahasa cintanya. Suami itu kayak suami saya itu pelayanan, lebih kepada servis. Kalau saya lebih kepada physical touch. Jadi kalau dia belum nyentuh saya sehari, kayaknya dia nggak cinta sama saya. Gitu. Padahal suami udah istilahnya bantuin ini, bantuin itu. Dia merasa cukup lah, udah ngasih seperti itu perhatiannya. Lah kita ngerasa kurang. Lah kadang-kadang itu kita tidak memaklumi. Akhirnya kita karena kita nggak tahu, jadi kita nggak paham kan. Oh ternyata bahasa cintanya tuh berbeda. Betul. Kalau sebenarnya kalau udah paham, kalau kayak sekarang nih, kalau dulu saya juga sering juga berantem yang kecil-kecil begitu seringnya karena nggak ngerti, nggak paham. Ketika sedang memahami, oh ternyata suami gue yang tentang pelayanan ya. Nah, kalau udah dia bantuin, oh suami gue suami banget, laki banget deh. Betul. Udah gitu. Ya pas dapet suaminya dingin banget kayak kulkas 3 pintu ya, cuek banget gitu. Itu dijemur dulu Mas, biar anget. Nah itu kadang-kadang kita, ya itu tadi kan harus mendalami lagi, kita harus perlu belajar. Makanya belajar itu katanya kan sampai kapanpun ya, betul. sampai mati pun kita harus belajar. Makanya saya juga tetap harus belajar lagi tentang bagaimana itu tadi kita 2 orang yang sangat berbeda. Kita kan ya bukan saudara, bukan apa kan. Memang 2 orang, otak berbeda, semua berbeda, hormon berbeda. Jadi komunikasi pun harusnya kita bisa itu tadi sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar untuk bisa berkomunikasi lebih intens. Nah, kalau dia sudah susah untuk diajak ngobrol, maksudnya kita tuh ngobrol bukan misalnya ngobrol ya udah sambil lalu gitu-gitu doang gitu kan, sepintas. Enggak, kita minta waktu bener untuk kita ngobrol, curahkan isi hati ya masing-masing, bahasanya ya dari hati ke hati lah curhatnya. Nah, mau dibawa kemana, maunya apa, win-win solution lah gitu. Masih bisakah kita ambil win-win solution? Kalau memang udah nggak bisa lagi, ya udah kita buat keputusan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu banyak mudaratnya jadi dosa juga kan? Iya betul. Nah, jadi dosa untuk apa sama-sama tapi nambahin dosa tiap hari. Terus, ya. Lebih baik ya udah nggak usah sama-sama, tapi kan kita masih bisa berteman, masih bisa adik kakak gitu kan, masih bisa seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi perlunya kita itu mengidentifikasi apakah suami kita masih bisa kita ajak komunikasi dengan baik atau tidak, gitu kan? Dari mulai ya kita hitung aja, misalnya 24 jam itu waktu kita ada hak loh, di istri itu ada hak untuk ada waktu. Makanya Rasulullah bilang sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang baik kepada istrinya. Kenapa kepada istrinya? Karena kalau ke teman kita bisa bohong, kita bisa ketawa ketiwi tanpa merasa berdosa. Teman kita numpahin kopi kita tenang aja bro, nanti kita buat lagi. Coba kalau istrinya yang numpahin, Pak, mata kamu di mana? Matamu mana gitu ya kan? Nggak bisa kayak yang tadi, yang ke temen tadi. Udah santai aja mah, nanti buat lagi, udah nggak apa-apa. Jarang kenapa? Gitu ya? Kenapa ke teman lebih care jadinya? Ke teman kita bela-belain, nggak boleh telat. Kalau telat nggak enak. Kalau ke istri, udahlah tunggu aja. Nanti juga dijemput, kalau nggak jemput lu pakai gokar kayak OTW gitu ya. Tapi OTW-nya lama gitu ya. OTW-nya masih di mana gitu. OTW masih di kamar mandi. Masih di kamar. Iya kan. Nah, kadang-kadang itu. Padahal sebenarnya kalau andaikan bapak-bapak tahu tuh, istri itu sebenarnya gampang. Kalau hatinya udah kena, udah kepak-lepak deh. Yang penting udah sesuai aja sama janji, udah itu. Jadiin teman lebih enak ya. Iya, yang partner tadi ya. Partner, makanya saya bilang tuh partner. Nggak ada yang istilahnya makna yang ini ya, tetap
lah yang suami itu memang imam ya. Iya, betul. Maunya dihargai dan dihormati. Kadang-kadang ya itu juga perempuan, kadang-kadang apalagi perempuan-perempuan mandiri tuh ya Bu ya, egonya juga tinggi ya Bu ya. Makanya tadi kompleks tadi ya Bu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak niat sih, di mulutnya aja tiba-tiba keluar keceplosan agak lebih kasar Lebih ya Bu ya. kasar ya. Tapi Akhirnya sebenarnya dia- enggak tuh, hatinya lembut tuh. Hatinya lembut. Kita juga kadang-kadang ngerasa keceplosan gitu, nyesel ya Bu ya, nyesel. Cuma udah keburu keceplos gitu ya. Cuma mungkin ini kebiasaan saya yang mungkin bisa ditiru. Insya Allah baik. Saya mau siapapun yang salah hari itu Pak, saya nggak mau dibawa tidur. Karena kita nggak tahu siapa yang masih ada besok hari. Betul. Jadi saya mau siapa yang salah, saya dulu yang minta maaf. Sesuai Memanfaatkan dengan- kesempatan yang ada. Saya minta maaf atas semua hari ini, minta ridhonya. Udah itu. Jadi udah deh selesai. Mau tidur dengan tenang. Karena kalau perempuan itu nggak bisa tidur kalau nggak selesai, benar Selesai, nggak ya. sih Bu? Iya kan? Kita tuh orangnya pemikir. Kalau yang laki-laki kadang-kadang Betul, udah capek udah tidur aja, tinggal tidur gitu kan. Betul. Kalau kita bolak-balik 1 jam 2 jam nggak belum tidur Ya itu Iya. karena otak kiri, otak belakang bawah itu enggak istirahat. Iya. Dia tidur fisiknya aja. Kalau laki-laki kan udah dibawa tidur nggak bisa tidur, udah Iya. keluyuran aja. Ternyata memang seperti itu. Allah membuat otak perempuan itu untuk menjaga. Jadi makanya karena dia ada bayi misalnya gitu kan, Tuh. bunyi kotak sedikit aja udah langsung kebangun. Itu tadi Ternyata insting seperti wanita itu, lebih insting. tinggi. Lebih tinggi. Dari bapak ya? Dari suami? Betul nggak Mas? Betul, saya Betul. yakin instingnya lebih tinggi. Betul. Sensitivitasnya juga Sensitif bermain. itu, dari pendengaran, dari mata, semua. Jadi makanya jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau wanita itu lebih tahu kalau ada yang gak beres gitu kan. Betul. Memang wanita itu dibuat dia Lebih otak kiri dan kanannya tuh bisa nyambung. Makanya dia multitasking gitu kan. Kita bisa ngulek sambil nerima telepon, sambil ada penggorengan, kaki masih bisa ngepel-ngepel gitu kan. Kalau laki-laki kan nggak Nggak bisa. bisa. Satu aja fokus. Satu aja fokus. Iya. Ya selama ini kita juga tahu kalau kehilangan barang nanya sama perempuan. Nah itu kan Tahu Google-nya di di rumah kan Google. Bu ya. Jadi Bu, Bu di mana ini, Bu di mana ini. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Itu kan. Iya. Ada satu pertanyaan lagi nih Bun ya. Dari Bunda 24 nanya dong, ini mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana cara meningkatkan komunikasi dengan pasangan agar tidak merasa sendiri? Nah, nggak apa-apa. Langsung aja ke pakarnya nggak apa-apa. mengatasi kesepian di dalam pernikahan itu komunikasinya terbuka ya. Jadi bicara dengan pasangan Anda itu perasaannya didengarkan dan ya inilah kita saling dua arah gitu kan. Kita mau didengarkan, kita juga belajar untuk mendengarkan dong, ya kan? Jangan kita nuntut, aku nggak didengerin. Tapi kita sebenarnya nggak pernah dengerin juga gitu loh. Kadang-kadang kalau suami lagi ngobrol ini, nah itu satu lagi, kadang-kadang perempuan itu hanya ingin didengar. Nah karena otak laki-laki itu dia pengayom ya, selalu mau ngasih solusi. Nah solusinya dibenci sama istrinya. Sebenarnya dia nggak perlu dikasih solusi dulu, pengennya dengar aja, dengerin aja iya. Ya oh gitu ya, ulangin aja. Oh gitu ya, oh kasihan ya kamu ya, ini ya, oh gitu ya perasaannya ya, aduh ini banget ya. Gituin aja sebenarnya, udah kelar sebenarnya itu mah. Cuma kadang-kadang ya pengennya disini, kalau aku sakit kepala makan obat gitu kan. Makan obat. Kalau obat aku juga bisa. Itu kan. Gak usah dirasain lah. Ya iklan mah banyak gitu kan. Gak usah dikasih solusi itu. Pengennya mungkin dipijitin. Betul sih. Sebenarnya salah satu merenggangkan hubungan suami istri itu salah satu ya komunikasi di kamar ya. Tapi mungkin terlalu panjang kalau kita mau bahas. Nanti mungkin Iya. lain Jadi kali. karena Itu case lebih- tadi kompleks, Iya. beda orang beda juga case, Beda. walaupun istilahnya polanya sama ya Bu. Iya betul. Jadi kadang-kadang nggak aja cuma ngobrol, tapi ya memang kedekatan fisik ya. Iya. Kedekatan fisik itu perlu loh. Sangat memang perlu. Betul, Seperti yang betul. ya boleh buka deh di yang punya dokter-dokter boyke tuh ya. Iya. Itu istilahnya ngobrol, istilahnya ngecas lah ya. Ngobrol batin gitu ya. Nah itu kalau memang harus ada polanya sendiri, dan kita harus me time itu perlu. Me time itu perlu. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak ya memang me time itu perlu. Jadi kita harus kasih juga waktu, nggak ke istri, nggak ke suami. Mungkin hobinya apa, kasih aja. Itu salah satu bentuk komunikasi juga Iya, sebenarnya. ya, Bu, kasih ya. aja waktunya. Kasih aja. Memang dia butuh kok itu untuk menstabilkan mental ya. Apalagi kalau dipijit ya sama suami itu, enak banget. Enak tuh. Padahal sekedar pijit-pijit kepala dikit gitu ya, itu komunikasinya benar-benar
Iya, lupa. sambil ngobrol. Yang capek Sambil nyuci, ngobrol, iya, yang tadi iya. nyuci ngulek cabai entah apa itu. Mungkin itu masak yang sama-sama gitu Iya, ya. masak sama-sama, beberes sama-sama. Kalau saya di rumah malah kadang-kadang suami yang motongin kuku saya. Wah, Masya Allah. Nanti pulang ini Mas tapi Aris deh. ada beberapa juga mungkin potong kuku aja minta dipotongin. Waktu itu saya lagi berlebih berat badannya, sebenarnya Nggak bisa nunduk. lebih Oh, kepada gitu. Berarti Berarti kakinya susah untuk Berarti ditekuk. pasangan Bu Fiona memang lebih Lebih peduli, mengerti. lebih care gitu Iya. ya. Ah, Nah Betul. gitu, Oke. kedekatan fisik ya, terus hubungan supaya mentalnya itu bisa nyambung lagi Terjaga. gitu ya, terjaga dengan baik. Ya itu tadi hubungan yang retak itu tuh kalau ngerasa kesepiannya terus menerus lama-lama Itu itu yang kan saya bilang numpuk orang nanti tadi numpuk. ya. kalau udah stres itu ada sih di teman saya tuh ada tuh satu tuh akhirnya memang benar-benar jadi udah nggak bisa diselamatkan lagi ya, jadi Bukan cuma pisah tapi juga kesehatan jiwanya kesehatan terganggu. jiwa. Iya, Ya Allah. jadi ke jiwa memang. Jadi halusinasi tuh. Oh, ya. Jadi nggak punya teman bayangan. Akhirnya dia ngobrol sendiri. Karena nggak ada ngomong teman sendiri. Nggak cerita ada ya, teman Bu? cerita. Nanti Alpin yang bikin bisa cerita nanti. Oke. Rumah Nah itu Cinta nanti Alpin. Iya. insya Allah nanti Rumah Cinta Alpin bisa Ini kayaknya membantu. memang harus ada sesi terus deh tiap minggu, Bu. Wah, makasih banyak. Terima Harus kasih buka banyak, buka insya Allah. istilahnya pojok cinta. Pojok cinta. cinta. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, kita nggak berasa udah di penghujung kebersamaan ini. Ibu mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini ya, yang kadang-kadang kita tanpa sadar ya. Ini sebenarnya perasaan sendiri ini biasanya dialami oleh pasangan yang baru menikah atau yang sudah lama menikah. Biasanya sih yang sudah lama ya. Hmm. Sudah lama. Kalau baru-baru itu biasanya ya setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu ya masih indah lah, masih bagus. Kalau ada cekcok tuh biasanya tuh soal kebersihan, tentang yang Kecil-kecil yang lah, biasa-biasa ya. kecil lah, nggak Iya. terlalu ini. Kalau udah lama tuh kayaknya kamu 5 dulu nggak tahun kayak kali ya? gitu, iya. Kayak gitu ya Bu ya, di 5 atas tahun 5 tahun ya. 5 tahun tuh baru keluar nih baru keluar permasalahan asli semua tuh. Kok kamu dulu nggak kayak gitu? Kok kamu sekarang begitu? Gitu kan? Terutama maaf ya, masih biasanya tuh yang faktor-faktor kecil tuh biasanya apa tuh Bu? Handuk yang Handuk basah. basah ditaruh Basah, di kasur. kasur, Iya, betul. ngambil pakaian ditarik aja. Kan? Baru berapa menit yang lalu Bu, kita masukin ya, Bu, ya. Rapi, enak dilihat. Tiba-tiba bruk udah hancur lagi. Nah, memang kadang-kadang laki-laki cuma gitu doang. Memang sih Pak, hal kecil coba lakukan berulang-ulang tapi Ngamuk juga. coba memang hal kecil, misalnya ngerapin mainan anak-anaknya, hal kecil kita taruh tapi lakukan berulang-ulang setiap detik, setiap menit, coba rasain. Betul. Nah, rasain kayak apa, Gus Miftah tuh pernah tuh nyobain kan, dia suruh cuma jadi wedo, apa sih susahnya, dia bilang udah mau pergi aja, gue kasih duit nih belanja jauh-jauh, dia bilang. Dari pagi dia bangunin anaknya, apa yang terjadi, akhirnya anaknya nggak sekolah, pada disemburin, pada ini mandi nggak mau segala macam. Belum nyampe jam 2 dia telepon, di mana kamu pulang, aku nyerah, dia bilang. Ternyata sekomplek itu ya, tuh baru tahu. Sekomplek itu, dan hidup bukan hanya hari ini gitu. Ada besok lusa. Coba deh, Ngadepin hal yang kalau- sama ya, gitu. saya bilang kalau bisa ganti tempat, tukeran, coba rasain hamil seperti apa. Oke, ya. Dan Oke. lain-lain. Ibu Fiona, Bu Eni, mungkin sebagai penutup singkat saja Bu untuk bahasan kita menikah tapi sendiri, ada yang disampaikan kepada pendengar ya sebagai penutup, silakan. Oke, sebelum ditutup ya, kami dari Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Alpin Sumatera Selatan, insya Allah dengan terbuka dan dengan rasa kasih sayang, kita akan siap menerima Rumah Cinta Alpin, menunggu ya masyarakat lah ya, Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, silakan menghampiri kami. Kalau ada masalah-masalah seperti yang sudah kita bicarakan dari awal, ya mudah-mudahan melalui Alpin kita bisa meringankan permasalahan yang ada di masyarakat. Insya Allah nanti kalaupun permasalahan cukup berat, mungkin kita ada pendampingan ke depannya. Oke. Mungkin itu, dan mudah-mudahan semua yang dengar mohon doanya juga supaya Alpin ini tetap eksis, bisa berbuat banyak untuk masyarakat di Sumatera Selatan dan di Palembang khususnya. Oke, untuk lokasi Bu. Oh, kita sekretariatnya ada di Kalidoni, di Jalan Pasundan, nomor 73, di dekat SMP 29 ya. Kalau nomor teleponnya bisa ke 0811 710 4165. Nanti kita bisa
ngobrol di sekretariat nanti kalau memang mau offline, tetap nanti kembalinya ke pakar ke Mbak Fiona Mbak nanti. Fiona, oke. Iya. Silakan Mbak Fiona. Ya, sebagai penutup ya, untuk yang tema hari ini menikah tapi merasa sendiri, untuk ibu-ibu di luar sana jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Iya. Ada Rumah Cinta Alpin di sini. Masya Allah. Ya, kami siap membantu. Ini insya Allah free ya Bu ya, kita kasih Iya. free untuk ibu-ibu semua. Ya, nggak cuma ibu-ibu, kalau remaja putri juga Remaja putri. membutuhkan, boleh, nggak apa-apa. Misalnya ada yang kayak overthinking zaman sekarang ini ya Bu ya. Nah, itu boleh, silakan. Kami insya Allah welcome. Ya, itu aja. Oke, itu makanya namanya rumah cinta. Jadi universal ya, bukan rumah ibu, rumah bapak, rumah adik, rumah anak gitu ya. Rumah cinta. Jadi semua yang berhubungan dengan keluarga itu nanti bisa dihubungi, atau nanti WhatsApp Pro 1 nanti akan kita respon, sudah kita catat nomornya, jadi juga alamatnya. Sekali lagi terima kasih Bu Eni, Ya, Bu sama-sama, Mas Fiona, Haris. sukses Ya, selalu. Semoga terima ada sesi-sesi kasih. selanjutnya ya, karena Siap, kalau siap. bahasanya ini kompleks dan juga banyak ya Bu ya. Banyak Iya, sekali. Iya. Oke, ini baru garis kecilnya aja Iya betul, ini. betul. Kalau kita dalamin nggak cukup sehari. Nggak Nggak cukup cukup. sehari. Pak ya pendengar, terima kasih banyak. Kita cukupkan dulu untuk dialog kita siang hari ini, pengaruh utamaan gender bersama Ibu Eni Gusnita, Ketua Umum PW Alpin Sumatera Selatan, dan juga Ibu Fiona Suaibatul Aslamiyah, Ketua Rumah Cinta Alpin. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.